Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel berbasis sampai mesin dan pemakinan. Sobat-sobat sekalian, salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat animasi mekanik double gardan universal join yang sudah ada di video sebelumnya. Ini nanti ada dua part. Jadi part yang pertama yaitu tentang pembuatan partnya atau bagian-bagiannya dan assemblingnya atau rangkaiannya. Sedangkan untuk part yang kedua nanti kita akan membuat video tentang animasinya sendiri. Sobat-sobat sekalian, untuk gambar partnya bisa kalian download, ada di bagian deskripsi, sudah saya siapkan. Silakan kalau menginginkan bisa di-download. Langsung saja kita mulai bagaimana cara pembuatannya. Kita mulai untuk pembuatannya. Kita ambil new, kita langsung ke assembling, kita create. Oke, kita sudah di assembling, kita ambil listnya, kita pilih landasan lebih dulu. Untuk yang pertama kita open, kita putar posisinya ini ke arah Y, kita lagi. Oke, kita place dulu, place ground lead at original, jadi kita kunci di originnya. Oke, sudah. Berikutnya kita akan ambil untuk support inputnya ini. Kita putar posisinya ke arah X lebih dulu ya. Nah, posisi ke X. Kemudian kita putar ke arah Y. Ke arah Y seperti ini. Kita oke. Kita constraint. Kita constraint pakai insert. Ini kita klik. Ini kita klik bagian bawahnya. Oke, selesai. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita cek untuk posisi kunci tengahnya ya. Ini kita cek dulu originnya ini pas di tengah, sedangkan yang di namanya ini landasan ini tidak tengah. Jadi kita bisa nanti ngambil posisinya tengah-tengahnya ini. Kita cek dulu berapa panjangnya ini landasan. Ini ke sini berapa? Ya, yaitu ini panjangnya. Kita copy saja paling enak. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita ambil constraint-nya. Kita constraint untuk support inputnya dengan ini, bagian ini. Klik. Nah, ini kita tinggal atur panjangnya itu tadi dibagi 2. Ya, panjangnya itu tadi dibagi 2. Oke, kita ambil ini, kita paste, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan, kita bagi 2, coba kita play. Oh, belum pas, edit. Coba kita pakai yang ini. Oke, kebalik. Nah, ini baru kita kasih tanda negatif ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah pas di tengah, fungsi posisinya. Atau bisa juga ini kita edit, kita beri plane sendiri ya. Ini sebagai contoh, ini saya buka, itu akan lebih mudah. Kita open, ini kita klik plane ya, kita klik plane. Ya,
ini kita blendkan saja dengan posisi ini kan nggak tengah, posisinya ini sama. Jadi kalau umpamanya ini kita impression posisinya, atau langsung saja bisa ini antar ini parallel point blend mid, nah pakai ini. Jadi ini dengan posisi ini di tengah-tengah. Nah ini sudah jadi, ini sama. Jadi ini paling mudah. Nah main tadi saya buang ya, jadi relationship-nya yang ini saya buang, saya delete. Kemudian saya ambil constraint ya, ini dengan originnya, disiplinnya pada support input. Nah seperti ini kita putar. Oke, nah ini sama. Nah, ini akan lebih memudahkan kalau kita ambil tengah-tengahnya. Terusnya kita plus lagi untuk support output-nya. Nah ini support output kita open. Nah ini kita putar lebih dahulu posisinya ke arah X ya. X kita berdirikan, kemudian kita putar. Oke, akhirnya cukup. Ini tinggal kita putar lagi ya. Kita putar lagi ke arah X lagi sekali. Nah ini oke. Nah kita posisikan ini masuk di porosnya landasan. Kita pakai insert saja bagian bawah, insert bagian bawah. Oke, kemudian kita plan juga untuk ini, kita pakai mid untuk ini. Nah landasan tengahnya lebih gampang kalau kita sudah punya, dengan originnya support output. Nah ini oke, kita klik selesai. Kecil ya. Nah ini sudah di posisinya. Berikutnya kita akan buat roda giginya lebih dahulu. Kita ke desain, kita ambil gebur gear seperti ini. Kemudian kita pakai modulnya 1,5, giginya kita buat sama yaitu 30, yaitu dibandingkan 1:1 ini perbandingannya. Oke, kita ambil dulu silindernya yaitu ini. Kemudian frame-nya kita ambil ini. Oke. Ya, setelah ini kita calculate dulu. Kita lihat posisinya. Kita oke. Prosesnya. Jadi ini sudah roda giginya terpasang. Ya, jadi ini kita simpan. Kita buka sekali lagi ya, kita lihat tadi roda giginya ini punya tebal, faceplate-nya ini yaitu 5 mili ya, 5 mili dengan jumlah gigi 30 dengan posisinya 1:1, jadi 30 dengan modul 1,5. Nah ini sudah. Nah, tinggal kita edit, nanti kita potong separuh roda giginya karena hanya butuh separuh dari roda gigi. Oke, berikutnya kita edit dulu roda giginya, kita buka spur gear-nya, kita edit gear yang pertama di sini, kita klik kanan, kita open. Oke, ini sudah. Tinggal sekarang kita beri lane-nya di sini. Kita buat untuk lubangnya, kita pakai diameter 10. Kemudian untuk potongannya saya pakai diameter 15. Oke. Kemudian ini saya beri garis. Sembarang saya luruskan seperti ini. Kemudian kita centerkan ini dengan titik di sini. Oke. Kemudian ini kita potong ya, kita potong di sini karena oke. Ini juga kita potong. Kita beri radius R5. Ini kita beri R5. Ini kita beri R5.
Oke, kemudian selesai, ini kita beri objek geometris ya, seperti ini. Oke, selesai, langsung saja kita lubangi dulu. Kita lubangi, langsung, ini. Oke, langsung all saja. Nah, ini sudah selesai, kita simpan lebih dahulu. Kita lari ke posisinya di sini. Nah, ini sudah oke. Untuk posisinya, nah ini sudah separuh, tinggal satu bagian yang ini juga separuh. Selanjutnya kita akan potong separuh tengahnya untuk bagian kedua. Kita open saja ke bagian kedua, kemudian kita set, kita beri geometrik prosesnya sama dengan tadi ya, kita beri diameter 10 lubangnya, kita beri lagi diameter 15, kemudian kita beri garis untuk potongan tengahnya, kita posisikan di tengah-tengah lingkaran, kemudian kita trim untuk garis-garisnya ini kita potong, kemudian kita fillet, kita beri 5 ya, fillet. Oke, selesai, kita potong seperti ini, potong, ini kita lubangi. Oke, kita oke. Selesai, kita simpan, kita tarik ke ini, kita cek di sini sudah terpotong, kita lihat pandangan atasnya. Nah, di sini cuma ada beda miring karena roda ini adalah sama jumlahnya, maka posisinya ini kalau kita potong separuhnya dia posisinya miring. Kita cek dulu berapa derajat miringnya, akan kita perbaiki ya. Kita inspection, kita ukur terhadap bagian ini dan terhadap bagian potongan yang di sini. Ternyata 6 derajat, jadi 6 derajatnya yang kita edit. Oke, kita edit lagi roda gigi ini. Nah, ini kita edit. Nanti yang kita edit, kita buka thread-nya dulu. Nah, seperti ini. Ini kita rotate ya, kita rotate. 1, 2, 3, 4, 5. Kita putar di sini. Oke, kita copy saja ya. Kita copy di sini. Kita masukkan 6 derajat ya, 6 derajat seperti ini, kita play. Oke, selesai. Ini kita constrain dari ini, kemudian ini kita constrain saja. Oke, kita klik. Oh, ini belum ya constrain, ini juga belum, kita constrain. Sudah. Oke, kita klik saja. Nah, kita edit ulang extrude-nya, edit feature. Nah, ini baru kita kelihatan. Ini kita ulang ya. Jadi ini kita lubangi, ini kita lubangi. Oke, selesai seperti ini. Kita simpan, kita cek di assembly-nya. Nah, ini simpan. Kita lihat di posisi pandangan atas. Nah, ini sudah lurus. Kalau kita belum yakin, kita bisa cek dengan measuring. Kita klik posisi di sini, kita klik di posisi sini. Nah, ternyata sudah 0 derajat. Artinya ini sebenarnya sudah lurus antara dua roda gigi potongannya. Berikutnya kita akan cek dulu apakah roda gigi yang ini sudah tepat masuk di poros landasannya. Nah, ini kita akan constant dulu roda giginya ini di lubangnya, kita pilih constant, ya, kita constant di sini ya dengan ini ya. Oke, kita klik. Nah, ini sudah
masuk. Kemudian kita cek ini apakah sudah bergerak. Yang ini burger, kita klik kanan, kita pilih fleksibel. Oke, ini kita putar. Nah, ini sudah. Oke, kita bisa putar seperti ini. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita ini harus ikut bergerak dengan roda kiri ini. Kita constrain bagian ini support untuk outputnya dengan roda kiri yang di sini. Kita klik saja untuk supportnya di sini. Kita cek ya posisinya. Nah, kita pakai yang ini dengan supportnya dengan roda gigi yang kedua. Itu posisinya lihat, kita cek posisinya. Sebenarnya kita ambil ya dan yang ini. Nah, oke, kita klik oke. Nah, ini kita coba kita cek apakah ikut bergerak. Jadi kalau ini kita ini ada kunci, ini berarti ada yang terkunci. Ya, coba kita cek lagi. Nah ini klaimnya ya, klaimnya support ini kita suppress ya, kita suppress seperti ini. Kita cek ini bisa bergerak enggak? Nah, ini sudah bergerak. Nah, seperti ini. Oke, ini berarti sudah aman. Untuk ini berarti sudah. Ini sementara kita on-kan dulu. Oke, nanti kita bisa matikan untuk suppressnya. Berikutnya kita ambil part yang lainnya, kita pilih B untuk kita ambil. Ya, kita ambil untuk gardan 1 ya, yang ini kita pilih open. Nah ini kita klik. Oke, ini akan kita konsen dengan yang ini support inputnya. Kita pakai insert saja. Nah, kita klik bagian ini dengan lubang yang ini. Kita seperti ini. Kita ambil lubang bagian ini. Nah, sudah masuk, kita oke. Ini sudah bisa berputar. Bisa berputar seperti ini. Berikutnya kita ambil untuk porosnya. Kita ambil poros gardannya. Ini yang open, kita tempatkan di sini. Klik. Oke. Kita tinggal constraint, ya, kita constraint ini dengan posisi lubang ini. Oke, ya. Cuma ini kita lihat dari atas masih bisa bergeser-geser. Ini kita constant kembali posisinya. Kita cek ini. Oke, dengan posisi porosnya ini. Kita cek originnya. Oke, kita constraint XZ dengan XZ. Oke, boleh ini ya. Oke, nah ini sudah berputar, ini sendiri sudah berputar. Nah, ini untuk poros. Oke, setelah poros gardannya ini sudah masuk, berikutnya kita ambil part yang lain, yaitu untuk body gardan yang kedua. Nah ini kita open, nah ini kita tempatkan. Oke, nah sekarang kita constraint ini masuk di porosnya gardan. Kita constraint.
Nah, kita gunakan ini dengan porosnya di sini. Ya, sudah masuk. Oke. Kemudian ini tinggal kita proses lagi supaya ini tidak lari ya. Seperti ini. Agar tidak lari, kita buka dulu dan duanya ini kita cek posisinya. Nah, ini berarti untuk posisi yang ini. Ya, posisi XY, sedangkan poros badannya kita buka lagi originnya pakai pakai XY ya. Jadi kita constraint plane XY-nya dengan plane XY-nya. Oke, nah kita klik OK. Nah, ini sudah terpasang satu rangkaian gardan. Nah, ini sudah terpasang satu rangkaian gardan. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah terpasang seperti ini satu rangkaian. Hingga nanti rangkaian gardan yang kedua di bagian outputnya. Oke, berikutnya kita ambil part yang lainnya, kita ambil passingnya dulu. Nah, ini passing. Ini di bagian output ya, di bagian output. Ini kita putar lebih dahulu ke posisi jetnya seperti ini. Oke, nah ini kita tempatkan di bagian ini. Nah ini kita konsisten dulu ya, kita konsisten dengan ini, dengan agar ini lurus lebih dulu ya. Nanti tetap kita akan buka. Ini kita konsisten dulu dengan bagian ini. Oke, nah ini kemudian ini kita geser ke sana. Kita kunci, sekarang kita kunci bagian ini dengan dindingnya support outputnya ini. Oke, kita kunci. Nah, ini sudah terkunci di sini. Kemudian kita kunci lagi di bagian ini, di sini, agar dia tidak bergeser seperti ini. Oke, kita kunci, kita constraint ini dengan bagian ini. Oke. Nah, ini sudah posisinya ini lurus. Jadi posisi porosnya ini dengan poros ini sudah lurus. Tapi nanti ini harus bisa bergerak naik turun. Ya, sementara kita kunci dulu. Ini seperti ini. Coba kita cek saja di sini. Untuk mid 8 ini kita suppress ya, kita suppress. Nah, seperti ini bisa naik turun. Nah, ini harusnya naik turun. Sementara kita kunci lebih dahulu agar memudahkan untuk assembly-nya. Berikutnya kita ambil part yang lain. Kita untuk ini. Nah, kita ambil body gardan ketiga. Body gardan ketiga kita open. Nah, ini posisinya nanti kita masuk di sini ya. Jadi kita putar lebih dahulu. Kita putar ke arah jet saja. Jet. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini akan kita masukkan ke bagian input di gardan 1. Kita constraint ini. Ini kita constraint dengan yang bagian ini. Ya, sudah masuk. Ini kalau kita cek, ini bisa bergeser. Nah, ini bisa bergeser seperti ini. Oke. Oke. Berikutnya kita akan masukkan untuk yang di sini, yaitu bagian output. Ya, outputnya kita buka 4 lagi. Itu adalah untuk yang pertama, karena sama ya, kiri kanannya sama, kita keluarkan di sini. Kita putar ya, kita putar ke arah jet saja. Kita putar ke arah jet, ya, seperti ini. Kemudian kita constraint. Kita gunakan insert saja. Ini lubang.
dengan bagian sini. Ya, sudah, kita oke. Nah, ini sudah, ini, oke. Kemudian kita keluarkan porosnya lagi. Jadi poros yang kedua sama ya, porosnya sama. Kita pilih porosnya bagian ini. Ya, kita ya, oke. Ini kita constraint dengan kedua badan ini, badan yang kedua. Kita klik constraint, ini kita ambil, kita tempatkan di bagian ini. Ya, oke. Kemudian ini kita kunci agar dia tidak lari ke kiri ke kanan. Kita buka lebih dahulu originnya, kita cek originnya yang ini untuk untuk porosnya ini ya, ini porosnya yaitu originnya ini, kemudian dengan bagian yang ke satu ini. Nah, kita cek untuk originnya juga. Oke, originnya itu berarti, nah ini berarti yang ya XZ. Oke, kita pilih XZ untuk gardannya, sedangkan porosnya kita pakai XJ. Ya. Oh, salah, bukan XJ. Pakai, sama ini di XZ juga ya, kita pakai XZ juga. Oke, kita klik OK. Nah, ini ya, jadi sudah terkunci. Nah, ini kalau kita putar terkunci. Sekarang kita tinggal constraint dengan yang bagian ini, yang kita constraint, kita ambil porosnya ini dengan lubangnya ini. Ya, oke. Nah, ini sudah nyambung ya, sudah nyambung. Nah, ini sudah nyambung. Nah, sudah nyambung. Cuma ini dengan ini belum menyatu. Nah, belum menyatu, maksudnya ini dengan ini harus bisa menyatu. Kalau kita putar bersama-sama. Nah, ini masih belum. Jadi, oke. Nanti ini kita konsen asnya dengan bagian yang ini. Berikutnya, untuk ini masih bisa bergerak, bergeser. Kita constraint antara gardan output dengan porosnya. Kita ambil plane-nya ya ini, plane XY sama plane XY. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Oke, berarti ini sudah menjadi satu. Nah, seperti ini. Nah, tinggal sekarang kita constraint dengan bagian yang gardan 1 dengan gardan 2. Ya, kita akan constraint gardan 1 dan gardan 2. Oke, berikutnya kita akan constraint, jadi ini. Nah, ini masih belum gandeng dengan yang gardan 1 dan gardan 2 bernyambung. Kita akan constraint, kita buka dulu yang ini di sini, kita buka originnya, kemudian yang gardan 2 kita buka juga originnya. Nah, seperti ini kita cek ya, plane-nya ini XZ, ini plane-nya XZC. Kita constraint dengan plane XZ pada gardan input dan YZ pada gardan 2 ya, seperti ini. Oke, kita oke. Nah, kita cek. Nah, ini sudah nyambung. Oke, sudah nyambung seperti ini. Ya, bagus. Nah, ini mestinya ini bisa naik turun. Ini masih dikunci tadi. Nah, kita coba ya, kita buka dulu, kita cari di ini match-nya. Nah, ini match-nya ini
kita suppress dulu, kita suppress menit 8. Nah ini bisa naik turun. Nah naik turun seperti ini. Akan kita cek. Ini bisa naik turun ya, seperti ini, dan ini bisa berputar. Nah ini bisa berputar dan bisa naik turun. Nah ini oke. Kita suppress dulu ya. Kita lihat nanti kalau kita sudah siap, baru kita bukanya. Di sini kita akan pasang engkolannya ya, untuk pemutarnya di sini, untuk partnya, pemutarnya atau tuasnya ini kita open. Di sini kita putar lebih dahulu ke sumbu X. Nah ini juga oke. Kita menempatkan ini ini aja, kita pakai insert ya. Ini kita lanjutkan dengan ini. Oke, kita balik. Nah kemudian kita pilih plane-nya, kita cek dulu plane-nya ya. Kita pilih plane-nya, originnya. Oke, ini dengan originalnya ini ya. Kita buka originnya. Oh ini. Oke, jadi originnya XJ yang poros dengan ini sudah, tinggal kita klik saja. Boleh begini, boleh tidak masalah. Kita pilih oke. Nah ini juga, ini bisa berputar. Nah oke, ini sudah berputar. Oke, berikutnya ini kita pasangkan di sini untuk sambungan kopling. Kita pasangkan sambungan koplingnya, sambungan output kopling ya ini. Nah di sini kita putar lebih dahulu ke sumbu X saja, sumbu X. Nah ini kita klik, kita tempatkan pakai insert saja lubangnya ini dengan ini ya. Balik, kita balik. Kemudian kita konstan lagi untuk plane-nya kopling, ngecek. Nah, kita gunakan ini saja, YZ sama ini badan 1, badan 1 sama kita nggak salah yang tadi pakai YZ. Kemudian sini pakai YZ boleh. Oke, YZ ke YZ. Oke. Nah ini sudah, kalau kita putar ya bisa berputar lagi. Nah itu semuanya. Oke, udah. Oke, di sini untuk kelengkapan partnya dan relationship-nya pasangan sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal kita buat untuk relationship-nya animasi ya. Kita buat nanti berikutnya untuk relationship-nya animasinya. Ini sudah lengkap untuk part assembly-nya dan constraint-nya. Sekarang kita akan membuat relationship-nya untuk animasi. Yang pertama kita akan putar ini dulu. Nah ini akan kita putar. Berarti kita paling enak ambil di engkolnya saja. Jadi kita buka engkolnya, kita ambil originnya engkol, kita pilih originnya, tuasnya, bukan kopling, tuas ini. Kita ambil ini. Oke, kita klik constraint, kita pilih angle, kita pilih yang direct ini, kita pilih plane-nya ini dengan plane-nya body up, ini jalan dasar. Oke, nah seperti ini, kita klik OK. Nah ini kita buka di relationship, di sini, ini kita klik kanan, kita drag. Ini kita ganti 360 atau putaran, kita coba. Nah ini sudah berputar. Oke. Ya, sudah. Oke, ini sudah satu. Oke.
Untuk selanjutnya kita akan membuat animasi relationship yang kedua, yaitu untuk memutarkan roda giginya ini di bagian output yang kedua pada gardan. Kita constraint, kita pilih angle, kita pilih direct, kita pilih saja bagian ini dengan bagian landasan. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul di sini. Kita coba, kita drive, kita animasikan, kita play. Ternyata masih ada kendala yang terkunci. Kita cari pada ini. Jadi pada bagian outputnya ini, bagian ini terkunci. Ini kita suppress dulu. Oke, kemudian ini. Nah ini dengan pelurusannya, ini kita suppress juga. Kita suppress, oke. Kita coba sekali lagi di bagian drag-nya. Nah, ini sudah. Oke. Kita masukkan saja 45, kita coba besar berapa nanti. Oke, 45 seperti ini. Nah, sudah cukup bagus. Kita kembalikan lagi seperti ini. Oke. Ya, ini sudah untuk animasi pada relationship yang kedua. Sudah selesai. Kemudian nanti pada bagian ini, passing ini harus bisa naik dan turun. Ini nanti adalah bagian yang ketiga. Berikutnya kita akan menganimasi pada bagian passing atau bagian output yang kedua ini bisa naik turun. Pada saat ini bisa secara manual bisa kita naik turunkan. Nah, kita animasinya kita akan buat, itu kita constraint bagian passing ini dengan bagian supportnya ini. Oke, kita klik saja seperti ini. Kita edit, kita ganti pada plusnya. Oke, nah ini sudah berada di sini. Nah ini coba kita drag. Nah, kita drag. Nah ini kebalik, berarti ini saya beri tanda negatif. Nah, negatif, dia akan naik seperti ini. Nah, seperti ini, naik. Nah, sekarang kita mau berapa kenaikannya. Coba kita ambil 20, negatif 20, kita naikkan. Nah, seperti ini pada saat naik negatif 20. Nah, ini tergantung nanti kemauan kita. Oke. Dan ini sudah oke, selesai. Artinya untuk animasi pada relationship ini selesai. Kita beri nama saja di sini agar memudahkan ya untuk nanti mengidentifikasi. Nah, beri nama di sini animasi. Kok ini? Oh, nah, animasi putar gardan ya. Oke, kemudian yang ini untuk animasi putar roda gigi CRG. Kemudian ini untuk animasi gerak feeding. Nah, gerak feeding passing ya, atau gardan 2 ya. Dan output ya, output ya ada. Ini sudah selesai seperti ini. Nanti tinggal kita untuk animasi pada keseluruhan
di video, animasi pada videonya. Oke, ini sudah selesai, tinggal nanti kita beri warna. Silakan warna ini sobat-sobat bebas ya memberikan warna. Nanti kita coba untuk pewarnaan juga. Sekarang kita tambahkan untuk pewarnaannya agar bisa menarik dan bisa tampak perbedaan pada gerakan, nanti bisa kelihatan ya. Kita ini dulu, kita beri warna, kita coba untuk warna merah ya, seperti ini. Kita oke. Kemudian untuk berikutnya ini apa namanya, khasnya ini atau porosnya kita beri warna kuning ya. Nah ini atau warna oranye ya, biar ada perbedaannya. Oke, berikutnya untuk ini kita beri warna biru ya, kita beri warna biru saja. Nah ini berikutnya ini poros pada bagian output. Di situ kita beri kuning aja juga ya, kita beri kuning. Nah seperti ini, kita tambahkan lagi untuk bagian output, kita beri warna ini sudah ini ada merah di belakang, kita beri warna ini ya oranye. Oke, kemudian roda gigi. Nah, roda gigi ini kita beri warna coba yang biru aja, kita warna biru. Ya, sama dengan yang di atasnya ya. Kita ganti saja supaya tidak sama. Kita oranye kan, kita oranye ya, ini oranye. Oke, kemudian untuk roda gigi yang satunya kita beri warna merah ya, seperti ini. Kita oke. Nah ini biarkan saja untuk outputnya putih. Dan ini sudah selesai untuk pada bagian yang pertama, yaitu pembuatan part assembly sama animasi relationship. Di sini ada 3 relationshipnya, yaitu 1 untuk memutar gardannya. Nah ini. Kemudian yang kedua untuk memutar roda giginya, bergerak ke kiri atau nanti ke kanan. Dan yang ketiga yaitu untuk relationship animasi slidingnya. Nah di sini. Oke, ini sudah selesai. Nanti tinggal pada bagian 2 pada video tutorial ini kita buat video, view, kamera, dan gerakan secara keseluruhan. Itu yang dapat saya sampaikan untuk tutorial pembuatan mekanik double gagan universal join pada bagian pertama. Semoga sahabat-sahabat bisa mencoba dan jangan lupa tetap semangat dan tetap kompetensinya ditingkatkan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.